Perencanaan adalah proses merencanakan langkah-langkah atau tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini dianggap sebagai fondasi krusial dalam mencapai tujuan organisasi karena memberikan arah, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, dan juga membantu organisasi menghadapi tantangan dengan strategi yang terstruktur. Perencanaan membantu mengurangi ketidakpastian, meningkatkan efisiensi, dan memastikan bahwa sumber daya yang digunakan itu secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tahapan-tahapan pengambilan keputusan melibatkan beberapa langkah, seperti identifikasi masalah, dengan mengenali dan juga merinci masalah atau peluang yang memerlukan keputusan. Contohnya itu penurunan penjualan pada suatu produk. Lalu ada pengumpulan informasi, dengan mengumpulkan data dan informasi terkait masalah untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Contohnya, analisis data penjualan, tren pasar, dan juga umpan balik pelanggan. Lalu ada pengidentifikasian secara alternatif, dengan menentukan opsi atau alternatif yang mungkin untuk mengatasi masalah atau memanfaatkan peluang. Contohnya, dengan mengembangkan strategi pemasaran baru, meningkatkan kualitas produk, atau menargetkan segmen pasar baru. Lalu ada evaluasi alternatif, dengan menganalisis kelebihan dan juga kekurangan setiap alternatif, serta menilai konsekuensi yang mungkin timbul dari setiap pilihan. Nah, contohnya itu dengan menilai biaya, menilai potensi keuntungan, dan juga menilai dampak terhadap citra merek. Lalu ada pemilihan alternatif, dengan memilih satu opsi atau kombinasi opsi yang dianggap paling sesuai dengan tujuan dan juga ketersediaan sumber daya. Contohnya itu dengan memutuskan untuk meluncurkan kampanye pemasaran baru dengan peningkatan kualitas pada produk. Lalu ada implementasi, dengan melaksanakan keputusan yang telah diambil dengan menerapkan rencana tindakan yang telah dibuat. Nah, contohnya itu dengan meluncurkan kampanye pemasaran baru sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Lalu ada evaluasi hasil, mengevaluasi hasil dari keputusan yang diambil dan mengidentifikasi pembelajaran yang dapat diterapkan di masa depan. Contohnya, memonitor peningkatan penjualan, respon pelanggan, dan kampanye pemasaran. Data merupakan fakta atau angka mentah yang belum memiliki konteks atau makna. Data ini menjadi berguna ketika diorganisir atau diolah untuk memberikan informasi. Nah, kalau informasi ini adalah data yang telah diolah dan diinterpretasikan sehingga memiliki makna. Informasi memberikan pemahaman atau penjelasan tentang situasi atau suatu fenomena. Lalu ada pengetahuan. Pengetahuan itu melibatkan pemahaman yang lebih dalam atau konsep yang berbentuk melalui pengalaman, belajar, dan pemrosesan informasi. Pengetahuan itu mencakup pemahaman yang lebih kontekstual dan juga berkelanjutan. E-commerce atau electronic commerce merujuk pada kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Hal ini mencakup berbagai transaksi seperti pembelian online, penjualan produk digital, layanan pengiriman, dan pembayaran elektronik. Nah, contohnya itu seperti Amazon. Tujuan dari manajemen proyek sistem informasi itu sendiri adalah agar proyek dapat berhasil berjalan dengan lancar. Manajemen proyek sistem informasi juga dapat menjadi kerangka kerja yang membantu project manager dalam menjalankan, memantau, dan mengendalikan proyek. Lalu adapun faktor penyebab kegagalan proyek, yang pertama itu kurangnya dukungan manajemen, yang kedua ketidaksesuaian dengan kebutuhan pengguna, yang ketiga ada perencanaan yang buruk, dan yang terakhir adanya kurangnya partisipasi dan juga keterlibatan pengguna. Adapun faktor keberhasilan manajemen proyek ini, yang pertama yaitu dukungan manajemen yang kuat, partisipasi pengguna yang aktif, perencanaan yang matang, manajemen risiko yang efektif,
Dan yang terakhir yaitu komunikasi yang efektif.